Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai generasi milenial. Bagaimana karakteristik generasi milenial? Kemudian, seperti apa peran dan kontribusi generasi milenial bagi dunia pendidikan dalam situasi pandemi COVID-19 ini? Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, diperlukan adanya peranan serta kontribusi dari para generasi milenial terhadap pendidikan di Indonesia. Tentunya dalam rangka menjaga kestabilan bangsa. Lalu dengan upaya seperti apa? Nah, dengan upaya pengembangan pola pikir para generasi muda dalam menyongsong pendidikan Indonesia yang lebih ideal, tentunya dengan upaya langkah aktif dan pola matematis agar tercipta pendidikan Indonesia yang ideal. Mengapa dikatakan demikian? Mengapa generasi milenial dikatakan sebagai generasi inovator? Sebab generasi milenial dapat dikatakan sebagai pelopor atau generasi yang mengawali pemanfaatan kemajuan teknologi. Nah, di sini sebab generasi milenial memanfaatkan kemajuan teknologi dalam kehidupannya sehingga terjadilah perubahan-perubahan fase kehidupan hingga saat ini. Tentunya dengan karakteristik pada generasi milenial yang optimistik, individualis, inovatif, kritis, cermat, kreatif, dan juga kritis. Terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif anak. Tahap pertama yakni tahap sensori motorik pada usia 0 hingga 2 tahun. Tahap kedua yakni praoperasional pada usia 2 hingga 7 tahun. Yang ketiga operasional konkret pada usia 7 hingga 11 tahun. Dan kemudian tahap terakhir yakni operasional formal pada usia 11 hingga 15 tahun. Nah, yang kita garis bawahi di sini merupakan tahap keempat yakni operasional formal di usia 11 hingga 15 tahun. Karena pada saat ini usia anak dalam tahapan ini, anak dapat berpikir lebih abstrak dan logis serta berpikir mengenai masa yang akan datang ataupun masa depan yang akan mereka capai. Nah, mengapa kita garis bawahi di sini? Karena generasi milenial merupakan generasi yang sudah dikategorikan dewasa, maka dapat dikatakan bahwa generasi milenial pun sudah seharusnya memiliki pola pikir yang berkembang, memiliki pola pikir yang matematis, sehingga perlu adanya pengembangan pola pikir bagi para generasi milenial. Apa benang merah antara generasi milenial dengan tahapan kognitif anak? Nah, dari sini, dari paparan sebelumnya, dapat kita hubungkan benang merah antara generasi milenial dengan tahapan kognitif anak. Nah, generasi milenial berada pada kisaran 20 tahun ke atas, sehingga berdasarkan tahapan tersebut dapat dikatakan bahwa generasi milenial dikategorikan sebagai generasi yang sudah memiliki pola pikir yang matang, sehingga mereka pun sudah seharusnya dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran atau pandangan yang abstrak dan logis, dapat melakukan perencanaan-perencanaan yang matang untuk masa yang akan datang. Kemajuan teknologi di era generasi milenial sebagai pendorong pengembangan pola pikir. Nah, dorongan kemajuan teknologi yang cukup pesat pada era generasi milenial saat ini menjadikan generasi ini selangkah lebih maju di antara generasi-generasi sebelumnya, terutama dalam bidang pendidikan. Mengapa demikian? Karena kemajuan teknologi tersebut memberikan kemudahan bagi mereka dalam mendapatkan ataupun mengakses sumber pengetahuan, didasari dengan kemudahan dalam mengakses informasi serta ilmu pengetahuan menggunakan teknologi. Maka dari itu, hal tersebut merupakan pendorong upaya pengembangan pola pikir. Begitu pula dengan pendidikan yang merupakan aspek penting dalam pengembangan sebuah pola pikir. Dari hal tersebut, maka jelas bahwa pendidikan dan teknologi merupakan aspek sangat penting dalam melakukan pengembangan pola pikir, terutama di era generasi milenial yang sudah mendapatkan banyak kemajuan teknologi di era digital saat ini. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai pola pikir matematis, yang kita awali dengan pembahasan seberapa penting sih upaya pengembangan pola pikir. Nah, sebagai langkah aktif dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, maka diperlukan adanya sebuah pengembangan secara internal dalam diri pribadi seseorang dalam rangka
menyongsong pendidikan di era generasi milenial seperti ini. Nah, adapun bentuk pengembangan yang dimaksud dalam konteks ini ialah pengembangan pola pikir seorang pelajar dengan tujuan sebagai upaya dalam rangka mewujudkan pola pikir yang cerdas, kreatif, inovatif, dan juga mandiri. Besarnya pengaruh pola pikir bagi dunia pendidikan khususnya menandakan bahwa upaya pengembangan pola pikir sangat penting untuk dilakukan, sebab pola pikir dijadikan sebagai landasan dalam melihat keadaan diri, keadaan orang lain maupun keadaan lingkungan sekitar, serta pola pikir sendiri berperan sebagai pengontrol hal apa atau respon apa yang dapat kita lakukan mengenai hal yang terjadi di depan kita. Nah, kemudian oleh karena itu, pengembangan pola pikir sangatlah penting untuk dilakukan bagi seorang pelajar, terutama di era generasi milenial ini. Oleh karena itu, pengembangan pola pikir dalam diri seorang pelajar, khususnya di era generasi milenial, yang membawa tuntutan bagi setiap orang ataupun setiap pelajar agar memiliki pemikiran terbuka atas perkembangan maupun pembaruan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat sangatlah penting, sebab hal tersebut akan menentukan arah kehidupan dan langkah-langkah aktif lainnya yang akan kita hadapi di masa mendatang. Dapat karakteristik utama bagi orang yang memiliki pola pikir yang berkembang, yakni yang pertama, cerdas, yang kedua, kreatif dan inovatif, dan yang ketiga, yakni mandiri. Dalam buku Change Your Mindset, Change Your Life, Carol mengatakan bahwa pada dasarnya terdapat dua jenis pola pikir, yakni pola pikir tetap dan pola pikir berkembang. Nah, di sini sudah terdapat perbedaan antara pola pikir tetap dan pola pikir berkembang. Pola pikir tetap cenderung sibuk membuktikan kehebatan dirinya, sedangkan pola pikir berkembang tidak punya kepentingan untuk membuktikan dirinya mereka, sebab mereka mengerjakan apa yang mereka cintai. Nah, selanjutnya, pola pikir tetap cenderung orang tersebut menggunakan segala cara untuk mencapai kesuksesan. Namun, orang yang memiliki pola pikir berkembang meyakini bahwa mengelak, curang, dan menyalahkan orang lain bukanlah resep untuk kesuksesan. Orang yang memiliki pemikiran tetap, semua keberhasilan karena dirinya, bukan karena orang lain. Namun, pola pikir berkembang tidak senang disebut sebagai orang yang pertama, sebab mereka yakin bahwa segala kesuksesan bukan hanya karena dirinya, tapi karena bantuan rekan-rekan atau tim di belakangnya. Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat 3, Adi W. Gunawan menyampaikan bahwa pola pikir atau mindset yang merupakan sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang, sehingga pada akhirnya pola pikir inilah yang berperan aktif sebagai penentu level keberhasilan suatu kehidupan. Nah, pola pikir ini berperan sebagai pionir dalam menyongsong kehidupan di generasi milenial ini yang diiringi dengan perkembangan serta pengaruh kemajuan teknologi. Dalam upaya pengembangan pola pikir, pendidikan berperan penting dalam upaya pengembangan pola pikir ini. Di era generasi milenial ini banyak terjadi perkembangan serta pembaruan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini mendukung upaya pengembangan pola pikir yang dikembangkan pada generasi milenial ini. Nah, dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, pengembangan pola pikir ini sangatlah erat kaitannya dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Dikaitkan kembali, ilmu pengetahuan yang sangat berkaitan dengan teknologi ialah matematika. Matematika berperan sebagai fondasi bagi terciptanya sebuah teknologi beserta kemajuannya. Oleh karena itu, peranan matematika sangatlah penting bagi aspek pendidikan dan teknologi. Lihat dapat diidentifikasi bahwa matematika jelas memiliki perbedaan lain dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang pertama, objek pembicaraannya abstrak, sekalipun dalam pengajaran di sekolah,
siswa diajarkan benda konkret, siswa tetap didorong untuk melakukan abstraksi. Yang kedua, pembahasan mengandalkan tata nalar, artinya info awal berupa pengertian dibuat seefisien mungkin. Pengertian lain harus dijelaskan kebenarannya dengan tata nalar. Jadi, mengedepankan kemampuan bernalar bagi siswa. Yang ketiga, melibatkan penghitungan operasi. Yang keempat, matematika dapat dipakai dalam ilmu yang lain serta dalam kehidupan sehari-hari. Serta selanjutnya, pengertian atau konsep atau pernyataan sangat jelas berjenjang sehingga terjaga konsistensinya. Sumarmo menyatakan bahwa terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan berpikir matematik atau mathematical thinking, yakni antara lain kemampuan matematik atau mathematic abilities, keterampilan matematik atau mathematic skill, melaksanakan proses matematika atau doing mathematics, dan tugas matematika, yakni mathematical task. Selanjutnya, Dewanto menyatakan bahwa kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi adalah suatu kapasitas di atas informasi yang diberikan dengan sikap yang kritis untuk mengevaluasi, memiliki kesadaran atau awareness, metakognitif, dan memiliki kemampuan pemecahan masalah. Peran matematika sangatlah penting bagi pendidikan dan teknologi. Pentingnya pembagian pengetahuan matematika bagi seorang pelajar bertujuan agar para pelajar nantinya memiliki pola pikir yang sistematis dan juga matematis, kritis, logis, analitis, kreatif, inovatif, dan juga mandiri, sehingga kelak nantinya para pelajar era generasi milenial dapat membawa perubahan yang signifikan bagi kemajuan peradaban bangsa. Pembahasan penutup di sini disajikan data-data kinerja siswa dalam bidang matematika melalui data yang dikeluarkan oleh the Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dalam melalui program PISA, yakni Program for International Student Assessment pada tahun 2018. Nah, disayangkan data ini menunjukkan bahwa dalam bidang matematika dan sains, Indonesia mendapatkan skor rendah di bawah rata-rata para negara yang mengikuti PISA lainnya. Dapat kita ketahui bahwa rata-rata skor dalam bidang matematika dalam program PISA yang didapatkan oleh negara-negara PISA mendapatkan rata-rata sebesar 489, sedangkan Indonesia mendapatkan nilai di bawah rata-rata tersebut, yakni nilai matematika sebesar 379 dan sains berkisar di angka 369. Nah, dari data tersebut dapat dilihat bahwa negara Indonesia masih memiliki kelemahan dalam kinerja siswa terhadap bidang matematika dan sains, sehingga hal tersebut kembali menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia dan juga pemangku kebijakan terkait guna meningkatkan kembali kinerja siswa dalam bidang matematika khususnya. Maka dari itu, perlu adanya solusi dalam meningkatkan kerja siswa dan juga kinerja siswa terhadap bidang matematika. Salah satu di antaranya dengan melakukan upaya pengembangan pola pikir matematis dalam diri seorang pelajar. Nah, hal ini dijadikan sebagai langkah awal ataupun langkah dasar sebagai faktor penunjang dalam upaya peningkatan kinerja siswa terhadap matematika. Sehingga dengan begitu hal tersebut dapat berlaku sebagai pendorong dalam usaha peningkatan kinerja siswa terhadap bidang matematika di Indonesia. Dalam kondisi pandemi seperti ini, segala aspek kehidupan tentunya menjadi terhambat, tetapi bagi kita tidak bisa berdiam diri saja, tetapi perlu adanya upaya-upaya dalam meningkatkan kinerja siswa dalam dunia pendidikan khususnya terutama di bidang matematika. Upaya yang dapat diambil atau langkah dasar yang dapat diambil yakni dengan melakukan upaya pengembangan pola pikir matematis pada generasi milenial saat ini. Sebab
Dengan adanya pengembangan pola pikir matematis, maka akan tercipta sebuah pemikiran-pemikiran ataupun pola pikir dalam generasi muda yang kreatif, inovatif, cermat, kritis, dan juga terbuka atas segala kemajuan yang terjadi. Itulah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai pengembangan pola pikir matematis dalam generasi milenial di era pandemi COVID-19 ini. Mungkin cukup sekian, terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian maupun penulisan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.